Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tes protein total dengan beranggota yang pertama ada Febri, yang kedua ada Sarvina Nurul Kolbi, yang ketiga ada saya Sri Maulidiana, yang keempat ada Regina, dan yang terakhir ada Sola Gratia. Nah, selanjutnya PPT akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Febri Oktaviani. Next. Tes protein total. Tes protein total dilakukan untuk mengukur jumlah total, yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Pemeriksaan ini perlu menjadi bagian dari kesehatan rutin, karena protein merupakan komponen pendukung penting dari semua sel dan jaringan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Mengapa melakukan cek protein total? Cek protein total dilakukan untuk diselesaikan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Hal itu salah satu tes yang mengetahui panel metabolik komprehensif atau CMP seseorang guna mendapatkan informasi terkait status ginjal, hati, elektrolit, serta keseimbangan asam atau basa, gula darah termasuk protein dalam darah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan jika mengalami kondisi. Yang pertama, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Kedua, kelelahan. Ketiga, edema, yaitu pembengkakan yang disebabkan oleh cairan ekstra di jaringan. Yang keempat, gejala penyakit ginjal atau hati. Next. Kapan harus melakukan cek protein total? Cek protein total biasanya dilakukan sebagai bagian dari panel metabolik komprehensif atau CMP. Hasil dari cek protein rutin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan diagnosis berbagai penyakit yang dapat memengaruhi kadar protein. Next. Bagaimana melakukan cek protein total? Cek protein total dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang dianalisis di laboratorium. Untuk mendapatkan sampel darah, penyedia layanan kesehatan akan mengambil darah dari vena di lengan atau bagian belakang tangan. Yang pertama, profesional medis akan membersihkan area yang akan diambil darahnya dengan lap antiseptik. Kemudian, membebat lengan untuk memberikan tekanan pada area tersebut dan dengan lembut memasukkan jarum ke dalam vena. Darah akan dikumpulkan ke dalam tabung yang melekat pada jarum. Setelah tabung penuh, bebatuan di lengan akan dilepas, demikian juga dengan jarum. Tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan saat hendak melakukan cek protein total ini. Selanjutnya, jika diperlukan, dokter akan memberitahu bila harus menghindari makanan atau minuman sebelum menjalankan cek protein tes. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarvina Nurul Kolbi. Baiklah, selanjutnya beberapa obat dapat memengaruhi hasil tes protein total. Berikut ini jenis obat-obatannya. Yang pertama steroid, kemudian androgen, kortikosteroid, dextran, hormon pertumbuhan, insulin, fenazopridin, progesteron, ion amonium, estrogen, dan yang terakhir pil KB. Next. Di mana melakukan cek protein total? Cek protein total bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di laboratorium yang disarankan oleh profesional kesehatan. Next. Tes albumin. Cek albumin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar albumin di dalam darah. Albumin sendiri merupakan protein yang terdapat di dalam darah manusia dan diproduksi oleh organ hati. Zat ini memiliki fungsi mengatur tekanan dalam pembuluh darah. Sedangkan albumin juga berperan dalam menjaga agar cairan yang terdapat dalam pembuluh darah tidak bocor ke jaringan tubuh sekitar.
Kadar albumin yang terlalu rendah disebut dengan hipoalbuminemia. Jika hal ini terjadi, pengidapnya membutuhkan bantuan albumin dari luar. Tujuannya untuk mengembalikan jumlah albumin ke nilai normal. Selanjutnya Rendahnya oleh Sola Gradia. Rendahnya kadar protein ini bisa terjadi karena gangguan pada organ ginjal atau hati. Selain itu, penurunan kadar albumin juga bisa terjadi karena adanya peradangan atau terjadinya kekurangan gizi alias malnutrisi. Kenapa melakukan cek albumin? Tujuan dilakukan cek albumin adalah untuk mengukur kadar albumin di dalam darah. Pemeriksaan ini dilakukan jika seseorang diduga mengalami gangguan pada organ hati atau ginjal. Selain untuk mengetahui kadar albumin, pemeriksaan ini juga bisa dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan serta mendeteksi kemungkinan penyakit pada organ hati atau ginjal. Kapan harus melakukan cek albumin? Umumnya, pemeriksaan akan dilakukan jika seseorang menunjukkan gejala ketidakseimbangan kadar albumin di dalam darah. Ada gejala yang bisa menjadi tanda penurunan kadar albumin, di antaranya penurunan berat badan drastis, pembengkakan di lokasi tubuh tertentu, mengalami penyakit kuning, serta tubuh mudah terasa lelah. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk mengukur kadar protein di dalam darah. Dengan begitu, dokter bisa memantau ada atau tidak masalah kesehatan lainnya, misalnya penyakit ginjal. Cek kadar albumin disarankan untuk dilakukan secara berkala, terutama pada orang yang memiliki riwayat atau faktor risiko penyakit gangguan organ hati atau ginjal. Pemeriksaan ini juga disarankan bagi individu dengan kondisi malnutrisi atau mengalami penurunan berat badan tanpa alasan pasti. Selanjutnya, materi kita akan dijelaskan oleh Regina. Pada Baik. Regina, Bagaimana melakukan cek albumin? Cek albumin dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang diambil dari pembuluh darah pena di lengan. Kemudian pemeriksaan juga akan melibatkan serum khusus yang nantinya akan dicampurkan di dalam laboratorium. Hasilnya, sampel darah yang dianalisis di laboratorium akan menunjukkan angka yang merupakan kadar albumin dalam tubuh. Normalnya, kadar albumin pada orang dewasa adalah sekitar 3,5 sampai 5,5. Namun, angka ini mungkin akan berbeda tergantung pada laboratorium yang melakukan pemeriksaan. baiklah, cukup sekian penyampaian dari kami. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.